Baiklah, kita akan lanjut pada validitas faktorial gitu ya. Sebelumnya kita membahas tentang multi-thread multi-method begitu. Nah, sekarang kita mencoba untuk memahami tentang validitas faktorial begitu ya, yang merupakan bagian dari validitas construct begitu. Validitas faktorial adalah salah satu jenis validitas yang didapatkan melalui analisis faktor. Nah, analisis faktor itu apa? Analisis faktor itu merupakan kumpulan prosedur matematik yang kompleks guna menganalisis saling hubungan di antara variabel-variabel dan menjelaskan saling hubungan tersebut dengan bentuk kelompok variabel yang terbatas yang disebut dengan faktor. Nah, kalau kita menggunakan, apa bedanya antara multi-thread multi-method dengan validitas faktorial? Kalau menggunakan multi-thread multi-method, kita lebih banyak menggunakan atau membutuhkan skala begitu ya. Ada dua jenis skala dan ada dua model thread minimal, sehingga ada 4 bentuk skala. Tetapi kalau untuk validitas faktorial hanya membutuhkan satu skala saja, kemudian kita tryoutkan. Hasil tryout itu kemudian kita analisa menggunakan analisis faktor begitu. Untuk melihat apa? Untuk melihat korelasi di antara item-item itu, apakah item tersebut itu menggambarkan konstruk teoretiknya atau tidak. Ya, sehingga sama halnya sebenarnya kita ingin melihat apakah memang item-item tadi atau skala tersebut menggambarkan konstruk teoretiknya atau tidak. Atau kita bisa sebut apakah skala tersebut yang kita susun yang terdiri dari berbagai macam item tadi itu menggambarkan variabelnya atau tidak. Nah, kita bisa menganalisa menggunakan analisis faktor begitu ya. Dasar pemikirannya simpel sebenarnya, yaitu koefisien korelasi yang tinggi di antara distribusi skor dua skala menunjukkan bahwa kedua skala tersebut mengukur satu faktor yang sama. Ya, contoh skala A dengan skala B, ketika dikorelasikan ternyata mengukur korelasinya tinggi, berarti dia ini mengukur hal yang sama, gitu ya, mengukur hal yang sama gitu. Dasar pemikirannya. Kalau A dengan C karena 0 maka ini mengukur hal yang berbeda. A dengan D mengukur hal yang berbeda, ya. Kemudian C dengan D itu mengukur hal yang sama. Jadi ketika korelasinya tinggi ini mengukur hal yang sama, gitu ya. Itu disebut dengan validitas faktorial, begitu. Nah, ini penjelasannya. Dalam prosedur analisis faktor, suatu skala yang skornya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu disebut sebagai skala yang memiliki muatan faktor atau faktor loading yang tinggi. Jadi, suatu skala yang skornya dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu disebut sebagai skala yang memiliki muatan faktor tertinggi, memiliki muatan faktor atau disebut dengan loading faktor yang tinggi. Jadi, ketika sebuah skala itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang sama begitu ya, itu memiliki muatan faktor atau faktor loading yang tinggi. Nah, muatan faktor merupakan indeks yang arti dan besarnya mirip dengan koefisien korelasi gitu. Jadi hampir sama dengan koefisien korelasi ya. Sehingga ketika sebuah item itu memiliki muatan faktor yang sama atau konstruk itu memiliki muatan faktor yang sama dengan konstruk yang lainnya, maka bisa diartikan bahwa konstruk tersebut atau skala tersebut memiliki konstruk yang mengukur hal yang sama atau variabel yang sama begitu. Apabila faktor-faktor tidak berkorelasi satu dengan lainnya, ya, faktor-faktor itu tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya, artinya item-item itu tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya, maka muatan faktor bukanlah koefisien korelasi, akan tetapi seringkali diinterpretasikan seakan-akan koefisien korelasi begitu. Nah, untuk melihat apakah sebuah item itu menggambarkan konstruk teoretiknya atau tidak, kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode explanatory factor analysis atau disebut dengan EVA. Yang kedua adalah metode confirmatory factor analysis atau disebut dengan CFA. Apa itu EVA dan apa itu CFA? Silahkan perhatikan materi berikut ini. Metode exploratory factor analysis EVA itu dilakukan apabila peneliti belum mengetahui susunan faktor yang membentuk skala psikologi. Artinya peneliti hanya membuat item-item, katakanlah menggunakan grounded theory gitu ya, kemudian dihasilkan sejumlah item-item, kemudian item itu di scoring
di tryout-kan, kemudian di scoring, kemudian kira-kira item, katakanlah ada 10 item. Item 1 sampai 3 ngumpul pada satu sisi, katakanlah sisi 1. Kemudian item 3, item 4 dan 5 dan 6 itu mengumpul pada sisi yang tengah. Kemudian item selanjutnya itu ngumpul pada sisi yang 3. Sehingga di sana didapatkan bahwa apa yang sudah kita sebarkan atau kita tryoutkan, kemudian kita kumpulkan dan kita analisa, ternyata membentuk 3 faktor dari item-item itu. Nah, itu disebut dengan explanatory factor analysis. Artinya apa? Mencari atau mengetahui faktor-faktor yang menyusun suatu skala psikologi. Artinya mencari kira-kira skala psikologi ini memiliki faktor apa saja begitu, atau memiliki indikator apa saja gitu gampangannya, ya. Itu. Metode EVA ini dapat dianalisa menggunakan software SPSS, bisa Anda lakukan. CASP juga Anda bisa menggunakannya, dan AMOS juga Anda bisa menggunakannya atau yang lainnya ya. Nah, untuk cara analisa EVA sendiri dengan SPSS bisa kawan-kawan lihat di link berikut ini gitu ya. Nanti silakan disimak. Oke. Nah, kita lanjut pada metode konfirmatori. Metode konfirmatori faktor analisis atau CFA itu adalah metode validasi skala psikologi yang mengkonfirmasi hasil analisis faktor yang membentuk suatu skala psikologi. Jadi, tujuan dari CFA adalah mengkonfirmasi apakah item-item yang disusun berdasarkan aspek-aspek suatu skala psikologi merupakan bagian dari aspek-aspek yang dimaksud ataukah bukan. Gitu ya. Jadi, hal ini berguna untuk mengetahui secara empirik apakah item-item yang membentuk sebuah skala psikologi benar-benar menggambarkan aspek yang merupakan bagian dari skala psikologi. Oleh sebab itu, CFA ini biasa digunakan para penyusun skala psikologis untuk mengkonfirmasi apakah benar item yang sudah disusun itu sesuai dengan indikator perilaku yang sesuai dengan konstruk teoretik atau tidak. Jadi nanti ketika kawan-kawan menganalisa atau membuat sebuah skala psikologi, dan skala psikologi itu sudah punya, katakanlah skala psikologi regulasi diri gitu ya, dia itu sudah punya indikator perilakunya atau aspeknya gitu, aspek-aspek ini. Kemudian kawan-kawan buat item, apakah benar item ini menggambarkan goal setting? Apakah item ini benar-benar menggambarkan goal setting? Ya, item 2 ini. Apakah item 3 ini benar-benar menggambarkan metakognisi? Apakah item 4 ini benar-benar menggambarkan metakognisi? Kemudian apakah metakognisi ini benar-benar menggambarkan skala regulasi diri, konstruk teoretik regulasi diri? Dan apakah goal setting ini juga benar-benar menggambarkan regulasi diri? Anda bisa mengkonfirmasi atau menggunakan metode konfirmatori faktor analisis, bukan menggunakan explanatory faktor analisis. Jadi ketika kawan-kawan ingin mengembangkan sebuah alat ukur yang itu di breakdown dari sebuah variabel psikologi dan sudah ada teoretiknya, konstruk teoretik sudah jelas, aspek-aspeknya sudah jelas, tinggal Anda membuat item-itemnya. Maka untuk mengkonfirmasi apakah item-item itu sesuai dengan konstruk teoretiknya, Anda bisa menggunakan konfirmatori faktor analisis atau dengan CFA. Ya, bukan menggunakan EVA. Itu. Jadi memang saran saya ketika Anda menyusun pertama kali alat ukur gitu ya, dan alat ukur itu memang benar-benar didasarkan di breakdown dari teori yang sudah ada, Anda tinggal membuat itemnya, maka Anda sebarkan itu, kemudian Anda analisa menggunakan konfirmatori apakah benar item tersebut memang benar-benar menggambarkan konstruk teoretiknya atau tidak begitu. Nah, bagaimana prosedur untuk melakukan analisa data konfirmatori faktor analisis gitu ya? Bisa dengan menggunakan CASP dengan link berikut ini, dan bisa menggunakan SPS dengan menggunakan link di YouTube ini. Anda bisa melihat dan Anda bisa mempraktekkan itu. Oke, itu adalah penjelasan dari construct validity ya. Dan memang construct validity ini memang jarang dilakukan kecuali pengembang alat ukur begitu. Dan silakan dipraktekkan, dipahami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.